Assalamualaikum Taritan, jumpa lagi di video Umi. Gak kerasa nih sudah masuk bulan April dan kayaknya lama banget nih Umi gak nyoret-nyoret tentang keuangan. Sampai di DM sama salah satu subscriber Umi, dia tuh minta untuk diatur gaji dan juga beberapa penghasilan di bulan ini. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah setia menemani Umi saat ini, dan maaf ya kalau selama beberapa hari kemarin itu Umi sedikit agak menyeleneh dari konten yang sudah Umi buat. Bukan menyeleneh sih, tapi ingin lebih berbagi aja tentang apa yang Umi alami supaya bunda-bunda juga memiliki pandangan tentang apa yang Umi rasakan di sini. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih. Di sini ada Kak Maria Ivana. Di sini Umi langsung singkat saja. Nah, Kak Maria Ivana di sini memiliki gaji 2.100.000. Alhamdulillah ya Kak ya, Maria Ivana. Kayaknya keuangan 2.100.000 ini sudah sangat lumrah, umum dimiliki oleh beberapa keluarga ya. Karena dari sekian banyak video yang kayaknya banyak dicari itu adalah keuangan di gaji 2 juta ini. Oke, kita langsung saja. Nah, Kak Maria di sini memiliki anak kelas 1 SD dan memiliki rincian pengeluaran yaitu listrik PDAM sebesar 300.000. Kemudian lagi bingung bagaimana cara untuk membayar sekolah anak, susu, BPJS karena tiap bulannya harus ke rumah sakit, iuran dan juga jajan anak. Nah, untuk di sini Umi seperti biasa akan merincikan, dan bedanya lagi di bulan April di sini Umi akan sedikit mempermudah bagaimana bunda-bunda dan kakak sekalian mengerti apa itu perincian keuangan bulanan. Nah, langsung saja ya. Di sini Umi akan tuliskan tentang rincian apa saja yang harus kita tulis di tiap buku kas kita. Nah, untuk buku kasnya sendiri silakan ya, mau diwarna-warni atau mau yang biasa saja atau ala emak-emak. Kalau Umi sih yang penting bisa menulis semua anggaran yang terjadi selama 1 bulan. Ini tuh penting banget buat kita evaluasi semua pengeluaran kita di tiap harinya maupun secara bulanan. Jadi kita bisa mengontrol mana yang harus kita hentikan dan mana pula yang harus kita tambah. Kebanyakan cerita nih Umi, ayo kita langsung aja ya. Nah, untuk yang pertama di sini Umi jelaskan lagi, ada rincian, ada tanda kurang, tanda plus dan tanda sama dengan. Apa sih itu? Nah, tanda kurang di sini Umi artikan bahwa ini adalah total pengeluaran yang harus dikeluarkan, dan tanda plus ini adalah pemasukan gaji yang didapat selama 1 bulan. Atau mungkin ada tambahan lainnya, silahkan ditulis di bagian plus ini. Kemudian untuk sama dengan di sini adalah total nilai saldo yang harus ditulis ketika kita sudah merincikan semua pengeluaran yang kita keluarkan. Yang pertama adalah gaji. Nah, untuk gaji kita tanya dulu untuk bunda-bunda nih. Sudah ngerti kan kalau gaji ini harus diletakkan di bagian mana? Nah, di bagian plus. Karena gaji ini adalah pendapatan yang akan mengisi dompet kita. Jadi intinya plus itu adalah mengisi dompet kita. Jadi nanti bunda-bunda yang masih bingung nih bagaimana cara mengatur keuangan, bisa pakai cara ini ya. Cara lebih mudah, lebih gampang dan tentunya terperinci. Selanjutnya kita akan tulis seperti biasa. Nah, rincian di sini yang pertama kali Umi tulis adalah zakat. Zakat atau sedekah silahkan. Intinya Umi akan mengeluarkan semua hasil dari gaji 1 bulan untuk dibuang zakatnya. Bukan dibuang zakatnya, tapi dikeluarkan zakatnya ya. Ibaratnya kita itu ketika kita makan pasti ada yang kita keluarkan lewat toilet kan lah, samalah seperti itu. Gaji pun juga sama, berapapun yang kita dapatkan kita juga harus mengeluarkan yang ya berupa itulah. Intinya kalau Umi bilang di sini adalah zakat, atau kalian boleh itu bilang sedekah atau apalah itu. Intinya kita harus keluarkan ini sebesar 2,5%. Nah, zakat di sini 52.500. Kemudian PLN, PDAM 300.000 sesuai dengan requestan Kak Maria Ivana. Kemudian ada beras 150.000,
karena cuma 3 orang. Bulanan di sini Umi coba anggarkan 200.000. Untuk kebutuhan pasar di sini Umi anggarkan 100.000 per minggunya. Jadi kalau 4 minggu 400.000, cukuplah 100.000 insya Allah ya, karena punya anak satu aja gitu loh. Dan kemudian ada susu sekolah dan biaya sekolah. Nah, biaya sekolah di sini Umi anggarkan 100.000 karena SD ya. Apalagi kalau SD negeri gak terlalu banyak biaya. Kemudian untuk susu sekolah 100.000 mungkin butuh nih untuk Kak Maria Ivana. Tapi untuk bunda-bunda lainnya, kalau memang dirasa susu ini sedikit agak boros, silakan dikurangi anggarannya. Bisa dipakai cuma separuhnya 50.000 atau dihilangkan saja. Karena pada anak SD itu biasanya sih memang ada sedikit jajan, cuman kalau Umi sendiri, Umi lebih mengenyangkan anak di rumah daripada harus susu maupun jajan. Dan selanjutnya lagi ada BPJS. Di sini Umi coba anggarkan 200.000. Kalau kurang silakan ditambah, kalau lebih bisa dirubah. Nah, di sini totalnya itu ada 1.500.000 dari pengeluaran yang ada dan akan mengeluarkan sisa 600.000. Ini tuh sebenarnya bukan 1.500.000 pas ya, tapi 1.502.500 rupiah. Jadi kalau boleh dibilang sih agak belibet belakangnya. Jadi Umi bulatkan aja gitulah supaya lebih gampang menghitung-hitungnya. Nah, di sini dari 600.000 inilah baru kita akan kurangi apa yang dibutuhkan lagi. Karena semua kebutuhan dengan kewajiban yang harus dibeli tiap bulannya sudah kita terperinci di tulisan biru ini. Jadi untuk awal itu adalah kita menuliskan semua yang harus kita keluarkan. Dan selanjutnya dari sisa 600.000 itulah baru kita pisah-pisah sesuai dengan apa yang kita kurang. Misalnya nih ada saku anak 5.000 per harinya. Kalau 30 hari ya 150.000. Tapi gak sampai 30 hari karena anak jajan kan 1 hari Senin sampai Sabtu gitu loh. Jadi masih ada seminggu. Tapi terserah bunda-bunda ya juga. Kemudian ada iurannya 100.000 dan juga di sini Umi berikan anggaran bensin suami 200.000. Nah, 200.000 di sini ya kalau kurang silakan ditambah, kalau lebih ya bisa disimpan lagi. Nah, iuran ini adalah iuran untuk kampung ya, iuran kebersihan gitu ya, seperti sampah gitu. Cukuplah 100.000 insya Allah ya. Nah, di sini akan menghasilkan sisa 150.000. Sebenarnya ini tuh bukan sisanya pas gitu ya, tapi kalau ditulis nyata aslinya itu hitungannya itu 147.500. Jadi Umi bulatkan saja supaya lebih mudah aja. Kan cuma sisa 2.500 saja gitulah. Gak masalah kan ya. Kemudian kita tulis sisanya itu 150.000. Nah, kalau mau dirincikan secara biasa 150.000 ini bisa kita pisahkan lagi nih. Mau dibuat apa, misalnya buat tabungan semua 150.000 gak masalah, atau mau dipisah nih tabungan plus tabungan darurat. Nah, di sini coba anggarkan lagi, kita tabung 80.000 dan sisanya kita tabung 70.000. Atau mau dibedain lagi nih, misalnya tabungan 100.000 dan daruratnya 50.000, terserah ya. Intinya sisa 150.000 ini yang memang harus kita sisihkan di tiap bulannya. Jadi ketika kita punya gaji, kita dapat gaji 2.100.000, ya kita ambil dulu nih 150.000-nya. Atau setelah kita rinci semuanya ini baru kita pisahkan sesuai dengan posnya dan kita belanjakan sesuai dengan fungsinya. Jadi apa sih inti dari semua keuangan yang harus kita perhatikan dari rincian-rincian yang ada? Nah, untuk Umi sendiri itu tuh semuanya kembali dengan kebiasaan kita masing-masing. Kalau kita bisa berhemat, insya Allah itu lebih mudah dalam mengatur keuangan ini. Kalau misalnya kita cepat lapar mata, ngelihat status WA makanan kita langsung beli, ngelihat promo ini kita langsung beli, melihat diskon Shopee kita langsung beli, ya itu tuh resiko masing-masing ya. Intinya ya tekadkan bulat aja lah, kita mau menghemat seapa itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kemudian yang terakhir yang tidak bisa dipungkiri oleh semua keuangan dan semua yang ada itu adalah rasa syukur. Rasa syukur itu yang akan membantu kita dalam memanage keuangan. Percuma nih gajinya besar tapi gak ada rasa syukur, itu tuh bakalan sia-sia.
gaji besar, rasa syukur tidak ada, itu tuh bahkan menghasilkan keborosan atau mungkin menghambur-hamburkan yang nggak penting gitu loh. Tapi ketika kita punya rasa syukur, eman-eman tuh bakalan kita berpikir panjang sebelum kita menghabiskan semua sesuai dengan apa yang terjadi dengan keinginan nafsu kita. Kayaknya itu aja ya dari Umi. Semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan ya. Maaf ya kalau misalnya konten Umi itu sedikit agak amburadul gitu ya. Ini tuh ya biasalah untuk pemula. Umi mencoba semua yang ingin Umi coba, dan insya Allah juga Umi akan sharing apa yang Umi sudah coba selama ini. Sekian saja video dari Umi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.